Jadi jangan-jangan kita yang selama ini mengkampanyekan bahwa Al-Quran itu mengandung mujizat sains, sebenarnya karena kita belum mengupdate pengetahuan kita, baik dari sisi sains maupun sejarah gitu. Kalau teman-teman mengenal Hamzah, seorang public speaker dan peneliti dalam kajian Islam, beliau sendiri pernah mengakui betapa rapuhnya narasi cocokologi antara Quran dan sains modern. Di websitenya, kalau teman-teman pernah baca, Hamzah itu bercerita bahwa ia pernah menghadiri World Atheist Convention di Irlandia, dan di sana dia berdiskusi langsung dengan beberapa tokoh ateis terkenal, termasuk P.Z. Myers dan Richard Dawkins. Nah, pada saat proses diskusi berlangsung, Hamzah itu menyinggung soal embriologi yang sering diklaim sebagai sesuatu yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran sebelum sains modern. Nah, Myers yang memang seorang ahli biologi tentu saja menolak klaim tersebut. Menurut Myers, narasi tahapan perkembangan embrio yang sudah disebutkan dalam Al-Quran itu ternyata tidak lebih maju daripada pengetahuan yang sudah berkembang pada masa Aristoteles dan Galen. Artinya adalah bahwa ide-ide itu sudah dikenal jauh sebelum Islam muncul. Kalau teman-teman tertarik bagaimana Myers mengkritik keras narasi cocokologi embrio dalam Al-Quran, dan bagaimana perbedaan embriologi dalam Quran dengan sains modern, silakan komentar. Dan kalau banyak yang tertarik, saya akan coba bahas di video berikutnya. Nah, kembali ke cerita Hamzah. Jadi, diskusi antara Hamzah dan Myers itu direkam dan kemudian diupload ke YouTube. Dan video tersebut tentu saja menuai beragam komentar. Banyak muslim yang kemudian merasa kebingungan dan mulai meragukan narasi miracle science in Quran. Sebaliknya, banyak non-muslim yang menertawakan pendekatan itu. Untuk merespon kritik tersebut dari para audiens, Hamzah kemudian menulis sebuah artikel panjang untuk membela posisi sains dalam Al-Quran. Namun setelah artikel itu dibaca oleh orang-orang yang memang punya kompetensi di bidangnya, ternyata ditemukan banyak sekali kelemahan. Bahkan ada bagian di mana Hamzah sendiri itu salah mengutip sumber gitu. Akhirnya artikel itu dia hapus langsung dari websitenya, dan kemudian dia mengatakan bahwa pengalaman itu menjadi pelajaran penting tentang integritas intelektual dan bahwa cocokologi bukanlah pendekatan yang tepat dalam membela Al-Quran. Nah, dalam video ini, linknya juga ada di deskripsi. Jadi Hamzah dalam video ini menjelaskan bahwa narasi mujizat sains dalam Al-Quran biasanya dibangun dengan tiga klaim utama. Pertama, bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak mungkin memiliki akses terhadap pengetahuan ilmiah pada saat itu, sehingga itu pasti berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, bahwa masyarakat abad ke-7 itu tidak memiliki alat untuk mengetahui hal-hal tersebut, sehingga informasi itu dianggap pasti datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, bahwa ketika Quran diturunkan, sains itu masih sangat primitif, sehingga penjelasan ilmiah dalam Al-Quran dianggap sebagai bukti adanya wahyu. Namun menurut Hamzah, pendekatan ini problematis karena didasarkan pada pemahaman yang keliru tentang sains itu sendiri. Sains bukanlah pengetahuan yang pasti dan final. Sains itu bersifat tentatif, berubah, dan ya sebagian besar kita tahu berbasis induksi. Jadi, kesimpulan ilmiah pada saat ini dapat berubah ketika bukti baru muncul. Karena itu, menjadikan teori ilmiah yang belum tentu permanen sebagai fondasi pembuktian kebenaran Quran adalah langkah yang cukup berbahaya. Karena jika kelak teori berubah atau ditolak misalnya, maka orang-orang bisa mengira bahwa Quran juga ikut salah. Padahal yang salah adalah metode pendekatannya. Selain itu, ayat-ayat dalam Al-Quran itu punya beragam makna dalam bahasa Arab. Ketika seseorang memaksa sebuah ayat untuk mendukung penafsiran ilmiah tertentu, ia sebenarnya sedang membatasi makna ayat tersebut pada satu interpretasi yang belum tentu sesuai dengan maksud Tuhan. Pertanyaan kritisnya adalah, bagaimana kita begitu yakin bahwa interpretasi kita terhadap sebuah ayat yang dihubungkan dengan sains itu sesuai dengan maksud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kita bisa yakin bahwa ayat itu memang sedang berbicara tentang fenomena ilmiah tertentu, sementara para ulama sendiri sering memiliki penafsiran yang beragam terhadap ayat yang sama? Tanpa penjelasan yang jelas dari hadis maupun kesepakatan ulama, klaim bahwa ayat ini pasti merujuk pada pengetahuan ilmiah modern menjadi tidak memiliki landasan yang kuat.
Karena itu, seperti yang Hamzah tekankan, biarkan Al-Quran berbicara untuk dirinya sendiri, sesuai dengan tujuan utamanya, yakni mengarahkan hati kita dan pikiran manusia ya kepada refleksi dan pengenalan terhadap Tuhan, bukan menjadi buku sains gitu. Dalam video ini, Hamzah juga menunjukkan narasi yang bilang bahwa Quran mengungkap hal yang tidak diketahui sebelumnya, sering mengabaikan fakta sejarah. Banyak pengetahuan yang diklaim sudah ada di Quran sebenarnya sudah dikenal oleh peradaban sebelumnya. Misalnya klaim bahwa besi diturunkan dari langit. Itu sudah dikenal oleh bangsa Mesir kuno yang menyebut besi sebagai ba'enpet atau logam dari langit. Ini sudah saya bahas cukup detail di video saya lainnya, silakan cek link yang ada di deskripsi video ini. Atau misalnya kisah pemisahan langit dan bumi yang katanya sesuai dengan teori Big Bang. Padahal ternyata kisah ini juga ditemukan dalam literatur Sumeria jauh sebelum Islam muncul. Ini juga sudah saya bahas cukup detail di video saya, jadi silakan cek link yang ada di deskripsi video ini. Dalam video ini, Hamzah menekankan bahwa hal itu bukan berarti Quran menyalin dari sumber-sumber tersebut. Bukan itu maksud Hamzah. Maksud Hamzah adalah dia hanya ingin menegaskan bahwa narasi cocokologi ini sebenarnya tidak bisa dijadikan bukti kuat mujizat ilmiah dalam Al-Quran. Karena memang faktanya, informasi-informasi sains yang disebutkan dalam Al-Quran ternyata sudah ada jauh sebelum Islam muncul. Jadi ini bukan pengetahuan yang unik sama sekali. Kemudian ada yang sering berkata, tapi kan Nabi Muhammad itu ummi. Beliau tidak bisa membaca dan menulis. Jadi dari mana beliau bisa mengetahui informasi-informasi tersebut kalau bukan dari Allah? Well, tidak bisa membaca dan menulis bukan berarti tidak bisa memperoleh pengetahuan lewat jalur lain. Pengetahuan tidak hanya datang melalui tulisan. Sejak dulu, manusia belajar melalui tradisi lisan, mendengar, berdialog, dan mengamati. Justru, sebagian besar pengetahuan dalam masyarakat Arab ketika itu ya ditransmisikan secara lisan, bukan tulisan. Contohnya dapat kita lihat dari sejarah pembukuan hadis. Hadis-hadis Nabi tidak langsung ditulis dalam bentuk kitab sejak awal. Prosesnya itu melalui periwayatan lisan, yakni seseorang mendengar langsung dari Nabi, lalu ia menyampaikan kepada orang lain, dan seterusnya. Barulah beberapa generasi kemudian, melalui metodologi ketat, para ulama seperti misalnya Imam Bukhari dan Muslim, kemudian mengumpulkan dan membukukannya. Artinya, pengetahuan yang sangat penting pun pada masa Nabi dan sahabat itu mengalir dari telinga ke telinga, bukan dari membaca teks. Maka klaim bahwa Nabi Muhammad pasti tidak mungkin mengetahui sesuatu kecuali melalui wahyu, hanya karena beliau tidak bisa membaca dan menulis, tidak sepenuhnya tepat. Nabi hidup dalam sebuah lingkungan sosial dan budaya yang aktif. Nah, secara historis, Jazirah Arab pada abad ke-7 itu bukan wilayah yang terisolasi. Perdagangan dan pertukaran budaya dengan orang-orang Persia misalnya, atau Romawi, Mesir, dan wilayah Semit lainnya, itu berlangsung secara terus-menerus. Pedagang, penyair, tabib, dan orang-orang dari berbagai agama itu sering datang dan berbagi cerita maupun pengetahuan. Kalian tentu saja bisa baca buku A History of Islamic Societies karya Ira M. Lapidus untuk informasi lebih detailnya. Linknya ada di deskripsi video ini. Bahkan dalam Sahih Muslim, hadis nomor 2612, Nabi sendiri ternyata mempertimbangkan praktek medis dari tradisi Persia dan Romawi. Ini menunjukkan bahwa interaksi dengan pengetahuan luar itu benar-benar terjadi. Dunia Nabi itu bukan dunia yang terisolasi, tapi terhubung dengan dunia luar gitu. Jadi, jika seseorang berargumen bahwa setiap informasi dalam Al-Quran pasti merupakan bukti langsung mujizat ilmiah hanya karena Nabi tidak mungkin mengetahuinya, maka argumen tersebut lemah dari segi sejarah dan epistemologi. Karena itu, Hamzah menyimpulkan bahwa pendekatan mujizat sains itu justru banyak merugikan umat. Kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak orang yang masuk Islam karena narasi tersebut. Narasi antara kecocokan sains dalam Al-Quran. Namun kemudian banyak juga yang keluar lagi dari Islam ketika mereka mempelajari sains lebih dalam. Atau misalnya mencoba memverifikasi klaim cocokologi tersebut melalui sumber-sumber yang kredibel. Apalagi di zaman sekarang kan, zaman AI seperti ini, orang-orang tentu saja bisa dengan mudah mengakses informasi hanya dengan sekali klik. Jadi ketika iman dibangun di atas fondasi yang rapuh, mengubah keyakinan itu hanya tinggal menunggu waktu. Hamzah menegaskan bahwa pendekatan yang lebih benar adalah membiarkan Quran berbicara sebagai kitab petunjuk, bukan buku sains. Ayat-ayat tentang alam semesta dalam Al-Quran itu bukan untuk memberikan penjelasan teknis tentang sains, melainkan untuk membangkitkan rasa takjub dan menggiring manusia pada kesimpulan bahwa Tuhanlah yang layak disembah. Nah,
Saya perhatikan, terutama di konteks masyarakat kita, klaim-klaim ilmiah atas ayat Al-Quran sering dibuat tanpa mempertimbangkan sejarah transmisi pengetahuan pada masa itu, atau bagaimana proses interaksi sosial dan budaya yang terjadi di Jazirah Arab pada saat itu. Banyak dari kita tentu saja memahami agama berdasarkan apa yang diajarkan sejak kecil, dan itu wajar-wajar saja. Namun terkadang kita menerima pengetahuan tersebut begitu saja tanpa proses verifikasi atau kajian lebih jauh. Saya di sini tentu saja tidak sedang menyalahkan siapapun ya. Kita semua tumbuh dalam lingkungan keagamaan yang mengajarkan banyak hal sejak kecil, dan itu adalah bagian penting dari identitas kita. Namun di saat yang sama, saya ingin mengajak teman-teman untuk memperluas wawasan, membaca lebih banyak sumber, dan membiasakan diri berdialog dengan berbagai perspektif. Bukan untuk meragukan agama, tetapi justru agar pemahaman kita semakin matang gitu. Sebelum kita membuat klaim luar biasa, misalnya menyatakan bahwa suatu ayat pasti sesuai dengan teori ilmiah tertentu, ada baiknya kita itu harus memastikan dulu bahwa kita telah mempelajari literatur yang relevan baik dari sisi sejarah, sisi tafsir, maupun dari sisi sainsnya sendiri. Karena klaim luar biasa tentu saja memerlukan landasan argumen yang kokoh gitu. Jika tidak, ketika orang-orang melakukan verifikasi terhadap klaim-klaim kita dan menemukan sesuatu yang bertentangan, justru kita lah yang malu. Itulah yang dialami oleh Hamzah gitu. Setelah dia membaca begitu banyak literatur, dia sampai pada kesimpulan bahwa narasi cocokologi ini sangat rapuh. Jadi, jangan-jangan kita yang selama ini mengkampanyekan bahwa Al-Quran itu mengandung mujizat sains, sebenarnya karena kita belum mengupdate pengetahuan kita, baik dari sisi sains maupun sejarah gitu. Karena itu, saran saya sangat sederhana. Mari kita sama-sama perluas bacaan. Saya di sini tidak mengklaim diri saya yang paling tahu atau paling benar ya. Teman-teman bisa memverifikasi semua informasi yang saya sampaikan dalam video-video saya tentunya, karena referensi yang saya baca itu juga saya cantumkan linknya pada setiap video-video saya. Jadi itu tentu saja mempermudah teman-teman untuk memverifikasi apa yang saya sampaikan. Kalau teman-teman punya waktu, silakan verifikasi sendiri, dan jika informasi yang saya sampaikan dalam video-video saya itu ada yang keliru, silakan dikoreksi dan kita akan belajar sama-sama dari situ. Jadi mari kita biasakan diri untuk bersikap rendah hati dalam pengetahuan, belajar untuk menilai sesuatu secara adil, tidak terburu-buru tentunya dalam menyimpulkan sesuatu, dan tentu saja tidak berasumsi bahwa pandangan kita lah yang paling benar. Bagi saya ya, agama itu tidak membutuhkan pembelaan dari kesimpulan yang dipaksakan. Agama justru lebih terhormat ketika dipahami melalui kajian yang jujur dan terbuka. Oke, saya kira cukup sekian. Saya Mun Banyau. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.